Informasi PBJJ Bogor. Bismillah Bu, perkenankan pada kesempatan ini saya akan melaporkan praktikum yang sudah dilakukan di tugas 3 ini. Oke. Pertama adalah pastikan eksamnya sudah berjalan dengan baik di komputer. Saya coba tampilkan eksamnya. Oke, ini tampilannya. Eksam sudah berjalan, servis sudah semua berjalan. Oleh Tomcat nih, kita stop aja. Oke, ini tidak dibetulkan, sebenarnya tidak apa-apa. Ini Apache sudah jalan, MySQL sudah jalan, ini udah jalan juga. Oke, ini saya rangkum di sini hasil screenshot dari setiap progresnya. Ini akses PHP admin sudah jalan. Kemudian di step berikutnya adalah, maaf nih, pertama ruang lingkup prakteknya adalah sesuai yang di materi ini. Prosedur pelaksanaannya diikuti dari sini. Yang pertama adalah pembuatan relationship diagram sudah dilakukan, SQL data sudah dilakukan. Nah, yang ketiga yang ini, box transaksi dan basis data terdistribusi. Oke, lanjut. Kita menggunakan database rumah sakit yang sudah dibuat sebelumnya. Sam sudah berjalan, localhost, admin kita akses, hasilnya adalah seperti ini. Jadi tampilan adminnya berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah memastikan database yang digunakan adalah InnoDB. Kita buka di sini. Sakitnya, database rumah sakit. Nah, ini yang seperti yang dilihat sini, InnoDB. Sudah sesuai dengan arahan praktikumnya. Oke, kemudian yang pertama adalah untuk transaksi commit. Commit itu adalah perintah yang menunjukkan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, di sini contohnya adalah stop prosedur perintah commit, masukkan data pada tabel pasien. Ini mengupdate tabel pasien dengan menambahkan field baru. Jadi ada field baru di nomor 6 yang akan diinsert ke tabel pasien. Oke, ini contoh scriptnya yang sesuai dari sini. Begin start transaction untuk patient. Nah, ID pasiennya berapa? ID pasien 6, nama pasien Tito, alamat ini, jenis kelamin ini. Kemudian setelah di-insert, dia akan ditampilkan select bintang from pasien. Oke. Untuk menambahkan lewat PHP admin. Nah, di sini kita pilih dari menu rutin. Kita pilih di sini. Kita pilih rumah sakitnya. Kita pilih rutin. Nah, ini karena ini sudah dibuat semua dari 1 sampai 5 yang sesuai praktek, ini kita edit aja di sini. Ini kita tampilkan. Ini scriptnya selain tadi sudah disiapkan. Nah, ini untuk yang awal adalah begin tanpa commit. Jadi dia akan mengupdate tabel tapi tidak tersimpan secara
commit di akhir scriptnya ini. Nah ini hasilnya adalah ini di sini. Transaksi 1 begin without commit, ini scriptnya. Nah, di sini hasil transaksi 1 yang sudah terbuat. Rutinnya terbuat di sini, transaksi 1 jadi prosedur. Kemudian untuk menampilkannya transaksi 1 itu hasilnya sudah terlihat di sini 6. Tapi apa namanya, nomor 6 ini tidak ditampilkan di depannya. Di sini kan ini muncul di kalau transaksinya, cuman di tabelnya hasil kita klik tabel dia belum muncul di sini. Karena apa? Karena belum ada commitnya. Oke, nah ini kemudian yang keduanya begin with commit transaksi 2. Nah ini perbedaannya cuman ditambahkan commit saja. Kita balik lagi ke rumah sakit, kita pilih rutin, kita transaksi 2, kita edit. Nah, di sini hasilnya. Nah di sini ada tambahan commit setelah select bintang. Oke, nah ini hasilnya adalah transaksinya tadi akan dimunculkan hasilnya di sini. Nah, hasil create dulu transaksi 2 sudah terbuat. Nah, hasilnya akhirnya muncul di sini. Pada saat kita panggil transaksi 2-nya, nah, di sini sudah masuk yang di input terakhirnya tadi, di insert into-nya. Nah, pada saat kita ngeliat di tabelnya, nah dia masuk juga di sini. Nah, lihat di sini. Nah, di sini sudah masuk. Nah, ini kita browse. Oke. Ini nah. Oke, selanjutnya adalah untuk transaksi 3 rollback. Nah, rollback ini apa? Ini transaksi 1, transaksi 2, transaksi commit. Nah, ini transaksi yang ketiga. Nah ini rollback, ini transaksi 3. Jadi pada saat ini adalah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi pada saat, kalau pada contoh ini adalah dari sini ada start transaction untuk update patient. Jadi nama pasiennya dirubah, yang di ID patient 3 dirubah jadi Danar. Padahal yang sebelumnya adalah, kalau menurut di sini adalah Poppy. Karena ada perintah rollback, dia tidak akan merubah si ID nomor 3 ini Poppy menjadi Danar. Nah ini contoh runningnya nih. Saya buka di sini, ini scriptnya, script rollbacknya. Oke, kemudian ini hasil dari running transaction 3-nya. Hasil dia muncul di sini, prosedur baru. Kemudian ini adalah, nah kalau di sini ID pasien, kan saya melakukan perubahan ya, di sini ID pasien 3 juga sama, cuman di sini ID pasien 3 adalah Megaloman. Nah, karena ada perintah rollback, Megaloman tidak berubah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya transaksi 4, dia tetap di ID pasien 3 tetap Megaloman. Baru di transaksi nomor 4 selanjutnya adalah
sini ada dua kali ada dua kali perubahan di sini. Yang pertama, transaksi pertama adalah insert into patient, jadi menambahkan field nomor 7 dengan data seperti ini, Hanif, nama pasiennya, alamat, kemudian di rollback, jadi di hold. Ini harusnya ini tidak berjalan nomor 7 ini. Setelah ada rollback ada perintah update pasien lagi. Nah, ini di update yang ID nomor 3 menjadi Septin, terus di commit. Nah, di sini seharusnya dia berubah di field 3-nya seperti yang di contoh ini. Oke, ini saya lakukan saya insert the patient Hanif. Nah, di sini saya ikuti contoh, ID pasien 3 berubah menjadi Septin. Nah, hasilnya ini perintah prosedur transaksi 4 berjalan, transaksi 4 tercreate di sini. Kemudian ini adalah hasilnya dari call transaksi 4. Jadi ID pasien 3 dirubah namanya jadi Septin, tadinya sebelumnya adalah Megaloman. Oke, itu adalah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi pada saat rollback tidak harus menggunakan kondisi awal, dia bisa diarahkan ke posisi tertentu seperti contoh berikut. Transaksi dia ada insert into patient. Nah, ini kan nambah field nih, field ID 7 di set sebagai save point 1. Kemudian ada perintah berikutnya adalah tambahkan lagi field ID patient 8. Nah, sedang cuman di sini ada perintah rollback untuk kembali ke 7, berarti si 8 ini harusnya tidak tercreate. Setelah itu ada lagi perintah insert into patient 9, ID patient 9. Nah, ini yang harusnya masuk juga, jadi yang terinput harusnya 7 dan 9 seperti di contoh ini. 8 tidak ada. Oke, ini sudah saya lakukan. Ini scriptnya sebentar, ini begin, saya ikuti seperti di contoh. Karena saya tidak beraturan, ini yang saya rubah, dan section 1, 2, dan 9 yang dimasukin 1, 2 harusnya tidak ada. Ini perintahnya sudah berhasil, transaksinya prosedur 5 berjalan. Nah, ini hasil printoutnya seperti ini. Contoh, sini kan 8 yang harusnya tidak masuk. Ya. 8 yang tidak masuk, yang masuk 7 dan 9. Tempat saya ini ada 129. Satu yang gagal masuk. Bentar saya cek dulu. Kedua dan 9 yang masuk. Sepertinya rollbacknya apa namanya
isi dari pasien. Pasiennya transaksi spasi aku tidak mau. Entry 7 saya coba cek dulu, nanti saya lanjut kembali. Maaf Bu, ini lanjutkan yang tadi. Ini filenya yang benar ini harusnya. Jadi ini ID 789 yang akan kita insert ke database-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini hasilnya di 89. Rutinnya yang 5 di sini 789 7 ID 789. Jadi yang akan terupdate di database adalah dia akan ada ID baru 7 dan 9 saja, sedangkan 8 tidak ada. Karena apa? Dia ada rollback, perintah rollback ke save point, checkpoint 7. Jadi dia akan menyimpan yang di ID 7 aja di perintah sebelumnya. Ini hasilnya sebentar. Ini transaksi apa scriptnya 789. Kemudian ini hasil eksekusi apa transaksi runningnya sukses 789. Ini update tabelnya dapat dilihat di sini 7 9 8 tidak ada karena dia tidak tercreate. Nah, di sini lebih lengkapnya di sini 1 2 3 4 6 7 8 tidak ada. Let's skip. Oke, berikutnya adalah trigger. Trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang digunakan memasukkan insert, perubahan, update atau delete. Jadi dia ada trigger, ada dua, before dan after. Bisa dilakukan sebelum insert, update atau delete. Sedangkan after dilakukan setelah insert. Nah, ini contohnya before insert, after insert, before update, after update, before delete, after delete. Trigger akan berjalan sesuai perintahnya. Before berarti dia sebelum di insert dia jalanin dulu triggernya. Nah, kemudian yang dicontoh ini harus ada tambahan tabel yang dibuat. Jadi tambahkan tabel obat dan transaksi obat. Nah, ini scriptnya. Ini script dulu sebentar. Ini create tabel obat dan script yang udah saya buat tadi. Ini create nya juga. Dan ini untuk menginput data di tabel obat yang akan dijalankan lewat trigger nanti. Nah, ini hasil create tabelnya obat dan transaksi obat. Saya lihat di sini dia sudah muncul obat dan transaksi obat. Bahkan dua tabel pada IRD. Nah, sesuai dengan arahan praktikumnya kita tambahkan tabel tadi yang dua kita buat, dia belum
create relationnya di sini di IRD-nya. Jadi kita lakukan penambahan di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita pilih dulu database-nya. Rumah sakit. Harus di close dulu. Pilih rumah sakit, designer. Nah, sini kan tidak terlihat, jadi kita show rumah sakit obat, rumah sakit transaksi. Nah, di sini udah dibuat sebelumnya tadi. Kita show, nah, dia muncul di sini transaksi obat dan tabel obat. Yang dihubungkan, so ini adalah ID pasien. ID pasien jadi foreign key dari transaksi obat, jadi foreign key ID pasiennya ke primary key di pasien. Kemudian rumah sakit obat, primary key-nya ID obat, foreign key-nya ID obat di tabel transaksi obat. Oke, ini hasilnya tadi. Ini setelah di add 2. Kemudian ini update relationnya, tabel tampilannya hasilnya. Oke, ini update tabel obat. Tadi scriptnya yang ini. Ya, obat yang saya tambahkan di sini beda dari yang dicarikan. Ini hasil update tabelnya. Ini hasil query-nya. Nah, ini isinya. Saya ditampilkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah ini sudah. Ini ada contohnya kan, dia membeli ampukselin sebanyak 5 buah. Oke, ketika tabel transaksi obat pada atribut dimulai dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, di sini dia triggernya adalah ini dia. Ini create triggernya adalah klik jual after insert. Jadi setelah di insert dia akan running transaksi obat untuk setiap baris yang ada, dimana dia akan update stok obat. Dia akan set stok, jadi stok jadi new dikurang dengan new jumlah. Ini adalah namanya variabel untuk menampung ini hasil update-nya, dimana ID obat sama new ID obat. Oke, nah di sini penjelasannya. Create trigger, membuat triggernya delimiter batas awal event trigger. Ikut trigger bekerja pada jika perubahan pada transaksi obat. Untuk setiap baris pada transaksi obat, mulai eksekusi update tabel obat pada atribut stok, mengurangi stok dengan data baru pada atribut jumlah di tabel transaksi obat. Where ID obat kondisi perubahan yaitu pada ID obat yang baru diinputkan pada tabel obat. Akhir perintah dan akhir trigger. Oke, ini script yang sudah saya buat. Jual is row transaksi obat. Di sini kita lihat trigger ya, dia kan beda lagi. Kita pilih rumah sakit, kita pilih triggers. Nah, di sini kita edit. Nah, di sini kan di sini udah ada template default ya. Nah, di sini kita yang script yang tadinya seperti ini, kita hanya perlu masuk input yang ini saja, 2 baris ini ya. Jadi di sini sudah terwakilkan. Jual trigger name-nya, kasih obat, time after, insert, obat. Oke, di sini hasilnya adalah ini. Nah, ini kita print dulu nih hasil awalnya kan. Dia stoknya ada 100, 150 dan 200. Nah, di script triggernya ini dia yang ada transaksi di mana. Nah, kita lihat lagi. Dia akan ngecek.
transaksi obat. Di sini di mana? Di ID pasiennya, yang mana aja nanti dia akan ngecek. ID obatnya yang mana? Yang satu, jumlah ID transaksinya yang mana aja? ID pasiennya 1, ID obatnya 2, jumlah 5, total harganya dikosongkan. Oke, ini kita ikutin contoh di sini. Ini kita buat transaksi obat. Ini transaksinya dia akan update sendiri nanti. Hasil trigger update tabel obat. Nah, kalau di script saya ini dia yang digunakan adalah di sini. Di ID pasien 1, ID obat 2, jumlahnya 15, total harga 0. Jadi kalau melihat dari tabel obat ini, nah, tadi kan sebelumnya dia adalah 150 contohnya di sini, awalnya sini 150, terus dibuat script baru untuk triggernya, dia transaksinya ini dikurang jadi 15 yang akan digunakan di permintaan 15. Nah, hasil berikutnya adalah ini 135, hasil akhirnya tinggal 135 setelah. Jadi 135 dari mana? 150 kurang 15, itu hasilnya 135. Oke, berikutnya adalah replikasi. Ini masing-masing komputer sudah saling terhubung. Ini mohon maaf sebelumnya Bu, saya tidak ada komputer lain untuk praktek ini. Saya cuma ada satu laptop, jadi saya terkendala untuk mengkonfigurasi Ubuntu di komputer keduanya. Jadi ada beberapa step yang tidak dapat saya lakukan. Ini saya lanjut yang bisa saya kerjakan di sini untuk memastikan service Apache MySQL-nya sudah jalan. Sudah dilihat sudah berjalan dengan baik. Kemudian perintah selanjutnya adalah untuk mereplikasi basis data yang akan kita replikasi ke komputer keduanya di Ubuntu-nya. Nah, di sini kita pilih basis datanya adalah rumah sakit. Nah, di sini kita pilih rumah sakit. All database. Application. Ini show primary statusnya. Electric configured. Nah, ini kita configure. Hasil contohnya di sini tadi rumah sakit. Ini udah dipilih tadi. Nah, ini kemudian tadi kenapa dia tidak terreplicate? Nah, ini karena memang belum berjalan.
untuk edit my ininya. Udah jalan, my application udah. Jadi tadi kalau belum di replicate dia akan tampilannya seperti ini, cuman ini karena sudah terreplicate primernya seperti ini tampilannya. Dia harus pilih database-nya, kemudian ini tadi file .ini tadi ditambahkan sini, ini file .ini tambahkan ke my.ini-nya ada di mana? Ada di sini, MySQL config my.ini. Nah, ini yang sudah ditambahkan tadi. Oke, kita close. Kemudian perintah selanjutnya adalah kita nge-restart. Nah, tadi sudah saya restart juga. Ini tampilannya pada saat sudah saya stop. Ini bisa dilihat perbedaannya. Ini kalau pada saat running stopnya dia yang aktif, pada saat stop dia startnya yang aktif. Nah, ini tadi udah saya stop, kemudian saya start lagi. Nah, seperti ini dia udah start lagi. Hasil konfigurasi replikasinya. Jadi setelah di go, pencet tombol go yang di sini, nama ininya, kemudian ini ditambahkan file my.ini-nya, kemudian di start, di stop, kemudian di start lagi. Nah, di go, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang di tempat saya. Hasil go nya Asus aplikasi master. Oke. Nah, kemudian tambahan berikutnya adalah add user account. Nah, ini di sini dilihat variabel dan value-nya akan diisi pada konfigurasi komputer kedua. Nah, di sini kan kita cek lagi, perintah berikutnya adalah menambahkan user account. Nah, sebelumnya kan belum ada nih. Nah, ini tadi yang saya buat adalah ini user account-nya replika. Application slave, application client. So, yang di kan di sini di ininya apa? Di petunjuk di sininya sesuai dengan yang diarahkan. Dipilih administration-nya application client, application slave. Nah, ini password, status application client-nya. Oke kan. Nah, ini karena IP address ini yang kenapa saya tidak ada komputer berikutnya, saya nggak bisa konfigur IP address-nya ini. Saya belum ada kesempatan untuk cari komputer lain untuk praktek ini. Nah, jadi ini sebatas sampai di sini. User account-nya sudah tercreate replika seperti contoh ini. Sini juga sudah terlihat replika usernya. Setelah tercreate, itu adalah export. Nah, sesuai dengan di sininya, aplikasi selesai, pilih basis saya terminal, ekspor. Nah, sini kita pilih rumah sakit, kita pilih ekspor. Nah, tinggal formatnya aja tadi SQL, ini sesuai di sini SQL. Pulang lagi, akan go. Ekspor. Nah, di sini hasil tampilan di saya. Setelah di go, di ekspor, ini hasilnya downloadnya di sini. Rumah sakit.sql. Demikian Bu. Sebelumnya perintah berikut adalah konfigurasi komputer 2 ini tidak dapat saya lanjutkan karena saya tidak ada komputer
ini proses yang ada di sini, insya Allah ini prosesnya dapat mudah diikuti dan saya bisa lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga laporan praktikum ini dapat diterima dengan baik.